Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Mania Junika, NIM 17231029. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Upaya Pelestarian Penyu sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian hewan langka yang ada di kawasan Pantai Gasan Gadang. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah konservasi sumber daya alam yang diampu oleh Bapak Arif Mutakin MPD. Selanjutnya masuk ke latar belakang. Di sini latar belakang yang saya ambil yaitu konsep awal pelestarian adalah konservasi. Konservasi yaitu upaya melestarikan dan melindungi sekaligus memanfaatkan sumber daya suatu tempat dengan adaptasi terhadap fungsi baru tanpa menghilangkan makna kehidupan. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1990 tentang pelestarian jenis tumbuhan dan satwa. Ada 7 jenis penyu di dunia oleh Convention International Trained in the Guard of Wild Flora and Fauna, dimasukkan sebagai hewan yang terancam punah, dilindungi serta tidak dieksploitasi dalam bentuk apapun. Hewan tersebut, penyu tersebut yaitu penyu belimbing, penyu lekang, penyu tempayan, penyu sisik, dan penyu hijau. Selanjutnya yaitu daerah tempat observasi saya yaitu Kecamatan Batanggasan, Kabupaten Padang Pariaman. Memiliki pantai berpasir dengan panjang garis pantai 60,5 km, merupakan tempat habitat peneluran penyu. Jadi di sini saya mengangkat tugas mini riset saya yaitu upaya pelestarian penyu sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian hewan langka yang ada di kawasan Pantai Gasan Gadang. Selanjutnya masuk ke tujuan. Tujuan mini riset saya ini yaitu untuk mengetahui upaya pelestarian penyu yang dilakukan oleh UPT Batanggasan atau tempat penangkaran penyu yang ada di Batanggasan. Selanjutnya itu apa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelestarian penyu yang ada di penangkaran penyu Batanggasan. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui apa saja jenis-jenis penyu yang ada di penangkaran penyu Batanggasan. Selanjutnya masuk ke metode. Metode yang saya gunakan yaitu metode kualitatif dengan indikatornya itu mengangkat permasalahan, memunculkan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data yang relevan, melakukan analisis data, serta menjawab pertanyaan penelitian. Di sini data saya peroleh secara primer atau secara langsung datang ke lokasi dan wawancara dengan salah satu petugas konservasi yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya masuk ke hasil mini riset saya yaitu pengelola observasi adalah pemerintahan dari kabupaten dan provinsi serta masyarakat setempat. Di sini tujuan didirikannya konservasi yaitu menghindarkan penyu dari kepunahan, mengedukasi masyarakat pesisir pantai akan pentingnya menjaga hewan-hewan yang hampir punah seperti penyu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak menjual atau mengkonsumsi telur penyu yang didapat di sekitar pesisir pantai. Dengan memberikan telur tersebut ke pihak pengelola, nantinya pihak pengelola akan menginkubasi telur tersebut dan merilis penyu tersebut kembali ke habitatnya. Selanjutnya itu pelepasan tuki. Tuki ini disebut juga dengan anak penyu. Pelepasan tuki ini dilakukan di pinggir pantai pada pagi dan sore hari dan sudah berumur 5-6 bulan. Apabila tuki ini dilepaskan sebelum berumur 5-6 bulan, takutnya penyu ini tidak bisa beradaptasi di lingkungannya yang baru dan akan mengakibatkan penyu tersebut mati. Selanjutnya yaitu kendala-kendala yang dihadapi oleh pelestarian penyu yang ada di penangkaran penyu Batanggasan ini, yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian penyu, seperti masih adanya masyarakat atau nelayan yang mengkonsumsi atau memperdagangkan telur penyu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penyu yang ada di tempat penangkaran penyu Batanggasan, yaitu penyu hijau, penyu lekang, dan penyu sisik.
Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintahan daerah Padang Pariaman sudah cukup membantu dalam pelestarian hewan langka seperti penyu. Dan sarannya yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat setempat dalam pelestarian hewan langka seperti penyu, dan perlu edukasi lebih kepada masyarakat pesisir pantai agar tidak lagi mengkonsumsi telur penyu. Sekian, terima kasih. Ini adalah tempat dari penangkaran penyu yang ada di Batanggasan. Dan ini adalah halamannya atau pekarangannya. Dan itu adalah kolam-kolam tempat penangkaran penyunya. Ini adalah pusat informasi. Saya juga mengambil beberapa dokumentasi. Ini Bang Eka sebagai narasumber. Dan ini adalah tempat inkubasi atau tempat peletakan telur. Ini adalah contoh dari tukik atau anak penyu hijau dan penyu lekang. Ini adalah kolam tempat anak penyu sementara. Dan ini adalah penyu sisik. Ini adalah penyu hijau. Dan ini adalah penyu lekang. Ini ada penyu yang didapat dari masyarakat yang terjaring. Dan semua itu saya dapatkan dokumentasinya dari tempat penangkaran penyu.